menyebar. Langkah daripada ini yang kemudian kita terpaksa melockdown, membatasin kegiatan-kegiatan yang ada di bidang sosial, ekonomi, di beberapa wilayah yang kemudian dilakukan sesuai dengan kebutuhan, maka ini menyebabkan dampak lain yang harus kita atasin. Kita tahu dari pembatasan kegiatan ekonomi, sosial, maka menyebabkan banyak sekali masyarakat kita yang tidak bisa melakukan kegiatan ekonomi, mencari nafkah, kemudian juga melakukan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Ini dalam rangka penanganan kesehatan. Inilah yang kemudian untuk membantu kepada masyarakat yang kemudian mengalami pembatasan kegiatan ini, kita juga melakukan pelindungan sosial. Banyak sekali kita tahu yang kemudian tidak bisa bekerja, di PHK, kemudian tidak bisa mencari nafkah, ini yang harus kita bantu. Inilah yang kemudian secara masif kita lakukan dalam bentuk social safety net kepada masyarakat yang terdampak. Program social safety net yang sudah dilakukan pemerintah secara masif, pertama kita sudah meningkatkan untuk perlindungan program kesehatan PKH, kemudian juga kita melakukan kartu sembako, kemudian juga kita melakukan penanganan untuk yang terkena dampak daripada PHK, kemudian juga kita mengurangi beban daripada konsumsi masyarakat sebagai dampak daripada COVID ini, kita mengurangi daripada belanjanya dengan memberikan diskon tarif listrik. Kemudian juga dalam rangka PSBB di Jabodetabek, pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga memberikan pembantuan sembako untuk masyarakat yang kemudian memang kegiatannya mengalami pembatasan. Kemudian selain itu kalau kita lihat, kita juga menambahkan target daripada program sembako yang ada dalam kerangka bantuan pangan non tunai yang awalnya masih 15,2 juta, kita perluas sampai dengan 20 juta. Kemudian untuk mencakup lebih luas daripada bantuan kepada masyarakat, pemerintah juga menambahkan 9 juta lagi untuk bantuan langsung tunai kepada masyarakat. Ini tentunya untuk bantuan langsung tunai ini menjadi top up daripada penambahan daripada bantuan pelindungan sosial yang sudah ada saat ini. Ini kemudian Bapak Ibu sekalian juga untuk melengkapi ini sebagian dana desa juga dialihkan untuk memberikan pelindungan sosial kepada masyarakat desa yang kemudian tidak bisa mendapatkan manfaat daripada program pelindungan sosial. Yang menjadi tantangan kita selama ini adalah dengan banyaknya program pelindungan sosial ini, kalau kita ketahuin memang masih ada sedikit kelemahan-kelemahan, misalnya targetnya masih ada yang kurang tepat sasaran, kemudian duplikasi. Tapi tentunya semua tantangan dan kondisi yang di lapangan dihadapin oleh pemerintah, tentunya pemerintah tidak tinggal diam, tetapi terus berkoordinasi untuk memperbaiki daripada pengalokasian dana-dana pelindungan sosial yang telah disiapkan masyarakat. Pemerintah berpendapat bahwa lebih baik kita mengarahkan untuk sampai terjadi duplikasi dibandingkan dengan jangan sampai masyarakat yang harusnya mendapatkan tidak mendapatkan itu. Tetapi kemudian kelemahan yang ada dihadapin dalam pemberian di tahap awal ini terus diperbaiki sehingga kemudian data-data daripada penerima bantuan sosial ini semakin diperbaiki dan semakin ditingkatkan. Kolaborasi tentunya dari pusat dan daerah menjadi kunci. Ini terusnya dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk memperbaiki ini. Paling tidak Bapak sekalian, kalau kita lihat dari program keluarga harapan sampai dengan bulan April ini pemerintah telah mengalokasikan untuk 10 juta rumah tangga penerima PKH yang kemudian dalam triwulan ini mendapatkan bantuan bulanan yang biasanya sifatnya mendapatkan bantuan dalam waktu 3 bulanan. Di kartu sembako, Bapak sekalian, dalam perkembangannya saat ini penambahan data dari 15,2 menjadi 20 juta, ini menjadi tantangan. Pemerintah harus cepat mencari data orang-orang yang terdampak daripada pembatasan daripada kegiatan sosial dan ekonomi untuk mendapatkan tambahan
bantuan mendapatkan sampai 4,8 juta rumah tangga sasaran untuk diberikan bantuan. Ini terus dilakukan oleh pemerintah, sehingga kalau kita lihat di bulan Mei ini telah disalurkan kepada 17,5 juta KPM. Ini masih lebih rendah dari targetnya 20 juta. Dan sampai dengan 13 Mei ini sudah dialokasikan anggaran sampai 14,45 triliun untuk menambah daripada kegiatan kartu sembako di tahun 2020 ini. Kemudian untuk diskon listrik yang dilakukan pemerintah sejak bulan April ini telah dilakukan, khususnya untuk rumah tangga pelanggan 450 VA dan 900 VA. Untuk 900 VA sepenuhnya mendapatkan pembebasan biaya 100%, sedangkan untuk yang 900 VA mendapatkan diskon daripada 50% daripada bil tagihan bulanannya. Kita lihat dari progres bantuan langsung tunai dana desa per provinsi, kalau kita lihat saat ini juga menjadi salah satu program tambahan yang dilakukan dalam 1 bulan ini oleh pemerintah pusat, dengan sasaran utama khususnya di Jawa Barat, yang kalau kita lihat, kemudian di Sumatera Selatan, di Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Pengalokasian dana desa dalam bentuk BLT ini tentunya untuk mengisi kalau sampai masyarakat di desa yang tidak mendapatkan bantuan PKH dan sembako, untuk bisa kemudian diberikan bantuan yang sama jenisnya dalam bentuk BLT desa. Dan kemudian bagusnya untuk BLT desa, even pemerintah desa, pemerintah kabupaten kota, dan pemerintah pusat juga dapat menambah jumlah target dari yang tadi on top dari yang mendapatkan sembako dan PKH. Ini Bapak sekalian sudah kita laksanakan sampai dengan saat ini, dan sampai dengan saat ini kalau kita lihat pemerintah sudah mengalokasikan untuk bantuan sosial tunai non-Jabodetabek sampai dengan saat ini sudah dialokasikan di sebanyak 5 juta KPM melalui Himbara dan juga melalui PT Pos. Kemudian yang sudah data yang valid yang sudah diterima oleh pemerintah untuk disalurkan untuk mendapatkan bantuan tunai sembako dalam bentuk mencapai 7,96 juta KPM. Di sini pun Bapak sekalian kita juga mengakuin masih banyak dihadapin tantangan untuk bisa mengalokasikan tambahan 9 juta bantuan sosial tunai kepada masyarakat. Ini kemudian tentunya akan kita sinergikan dengan program yang sudah ada, on top dari yang diberikan kepada masyarakat saat ini. Kalau kita lihat manfaat daripada pemberian sembako ini, satu, tadi kita konsisten dengan membatasin daripada kegiatan masyarakat supaya tidak keluar dari rumah, kemudian juga terpaksa kita membatasin kegiatan dunia usaha, maka kompensasi ini adalah dalam bentuk bantuan yang diberikan bulanan untuk mengurangi dan juga memberikan daya beli kepada masyarakat untuk bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Ini menjadi tujuan kita. Yang kedua tentunya tadi yang kami sampaikan tadi, ini kalau dampak daripada COVID ini juga menyebabkan kepada peningkatan dari kemiskinan dan pengangguran, maka bantuan sosial ini juga membantu untuk mengurangi daripada kenaikan daripada kemiskinan dan pengangguran yang ada saat ini. Tentunya Bapak sekalian, ini menjadi tugas daripada pemerintah untuk bisa mengefektifkan dan mengalokasikan ini dengan baik, dengan tepat sasaran, dan betul-betul bisa konsisten satu paket dengan penanganan di bidang kesehatan. Sebab kunci daripada bantuan sosial ini adalah sejalan kita untuk mencegah penularan daripada COVID-19 yang tentunya dalam bentuk social distance dan physical distance. Kemudian juga kita membatasin untuk kegiatan mudik dan juga kegiatan daripada kegiatan sosial lainnya. Ini yang mungkin dapat kami sampaikan. Kemudian on top dari situ, pemerintah juga semakin memperbaiki skema daripada kartu prakerja. Banyak yang kena PHK, maka skema daripada kartu prakerja ini juga ditekankan untuk membantu
masyarakat yang kena PHK minimal bisa mendapatkan bantuan sampai dengan 3 bulan, sampai 4 bulan untuk bantuan bulanannya. Dan tentunya ini menjadi salah satu paket kebijakan yang kalau kita lihat juga menjadi pelindungan sosial safety net kepada dunia usaha, kepada masyarakat. Nah, on top dari sini, Bapak sekalian, kami menambahkan bahwa pemerintah juga sekarang lagi menyiapkan untuk bisa penanganan di dampak kepada dunia usaha. PP daripada penanganan ekonomi nasional, pemulihan ekonomi nasional sudah ditetapkan, dan sekarang insya Allah sih dalam waktu dekat akan disiapkan pemerintah untuk implementasinya, untuk membantu UMKM, membantu dunia usaha yang terpukul usahanya, bisnisnya oleh dampak daripada COVID-19 ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.